Lina, kenapa kamu duduk di sini? Ayo berdiri dulu. Ada apa? Aku ingin makan mie ikan hitam masakan Master. Saat itu, Master menerimaku sebagai murid. Bertaruh sebulan. Tapi aku selalu menolaknya. Kamu tahu kenapa akhirnya aku setuju? Master selalu mengira itu karena 100.000. Saat itu, Li Jidong tiba-tiba infeksi paru-paru. Butuh perawatan darurat. Kamu kenapa? Bisa pinjamkan aku uang? Baiklah. Kamu masuk dan bicara. Masuk dan bicara. Bukan karena 100.000. Tapi karena semangkuk mie ikan hitam. Makin semangkuk mie untuk menghangitkan badan. Nanti aku antar kamu ke rumah sakit. Uangnya sudah siap untukmu. Aku tidak bisa makan lagi. Ini untukmu. Ayah ternyata takut. Ketakutan menjadi yatim piatu. Ketidakmampuan membayar biaya pengobatan. Dan kebingungan tentang masa depan. Kupikir pikiranku kosong saat itu. Tapi sebenarnya aku berpikir banyak. Lalu Master membuatkanku semangkuk mie ikan hitam. Mari kita katakan dengan lembut. Sebenarnya, semangkuk mie ikan hitam itulah yang menyelamatkanku. Semangkuk mie ikan hitam itulah yang membuatku tahu. Ternyata makanan punya bahasa. Aku bisa merasakannya. Semangkuk mie itu dibuat khusus untukku. Tentang Master Sue. Aku sangat menyesal. Jiang Jie. Jika kamu diberi kesempatan lagi, apakah kamu akan terus merebut pisau? Aku berhutang banyak pada Master.
Makan Twilight Chef sebagai penerus pisau dapur 5 bintang Limen. Secara khusus meluncurkan tantangan pisau kepada Chef Jiang Jie dari Spring City. 2 generasi kalian sudah mati hanya namanya saja. Kenapa tiba-tiba muncul? Hanya pasar malam yang buka setiap hari. Dan jam buka. Tepat saat aku akan mengambil rumah pisau Ge. Itu jelas-jelas menargetkanmu. Dan mungkin seseorang yang dekat denganmu yang sangat mengenalmu. Limen Lee. Bagaimana dengan kamu? Tidak mungkin dia. Kalau kamu mau dia punya pisau dapur bintang 5. Kenapa dengan kami? Bagaimana dengan kota musim semi? Oh, benar. Keinginan itu mengundurkan diri. Bukankah dia penyamaran yang ditanam Jiang Suyang di sampingmu? Benar. Dia pergi saat ini. Itu berarti Cidus ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Ya, agak penting. Bagaimanapun, cek dulu dari Jiang Suyang. Bahkan jika Linai tidak ada hubungannya dengan Limen ini, dalam keadaanmu sekarang, cepat atau lambat, akan ditanamkan pada Linai. Kamu terlalu banyak berpikir. Orang sudah menolakku. Hei, Terima kasih, Tante. sama-sama kakak. Kamu hebat, Tante Jojo. Hei, aku masuk dulu. Oke, kalau begitu kamu pergi kerja. Hei, Oak. Adik kelas. Makan sedikit. Adik kelas. 80.000库，53.532 mu。 Total 133.532. Kakak kelas sudah menerimanya. Aku akan jadi kreditur barumu mulai sekarang. Terima kasih. Kamu ikut aku. Apakah Jiang Xiu punya pendapat? Ah, adik kelas. Kamu sudah bersama Esuke begitu lama. Sudah menemukan kelemahannya? Kelemahan. Linai, kamu. Jangan taruh di sini. Sebagai warung pinggir jalan tanpa standar apapun. Sini apa di sini? Baik bumbu maupun panasnya. Adalah efek terbaik setelah uji proporsi berulang. Sebelum kelemahannya terungkap, dia sudah mencekiknya di buayan dengan tangannya sendiri. Ya. Sister Jiang terlihat sangat kejam pada pandangan pertama. Baiklah, Jiang Suke seharusnya datang untuk menyelidiki dalam 2 hari ke depan. Jadi kita harus siap menghadapinya. Dari yang aku tahu tentang dia, sebelum setiap kali dia mengambil pisau, akan memiliki tekad untuk menang. Apakah dia akan menjatuhkanku? Apakah kamu ingin aku membayar untuk bodyguard? Hei, kamu punya uang itu. Kenapa kamu tidak mencari beberapa preman dan mendatangi Sister Jiang dulu? Lalu kita serang duluan. Apakah itu boleh? Tentu saja. Tidak mungkin. Hey adik junior. Jangan terlalu gugup. Kamu lihat, masih ada 7 hari lagi. Kalau kita terkena sial saat itu. Benar? Singkatnya, tentara datang untuk menghalangi. Air datang untuk menutupi. Jangan lupa pergi ke Xi Xiangyu untuk mengambil barang. Nanti kita bertemu di toko. Shi Zhangyu. Crazy Twilight Li 1. Dan aku pikir itu, kali ini. Tapi aku menangkap beberapa cerita angin dan bulan di Jiangjie. Aku tidak menyangka ada kejutan yang menyenangkan. Sunburst. Aku sedikit khawatir dengan kemampuan memasak Linai. Apakah pisau ini terlalu mudah? Di tangan Esuke. Aku pikir kamu terlalu banyak berpikir. Keluarga Jiang, dia akhirnya menyukai seseorang. Bagaimanapun hasilnya, itu akan mempengaruhi mentalnya. Saat itu, kompetisi dan keluarga Jiang akan diadakan. Jiang can call a lebih pera. Jadi apapun hasilnya, akan lebih menguntungkan bagi kita. Suyang, bisakah aku kembali padamu?
Ada apa? Jiang Jen sangat pintar. Akan segera tahu. Aku memberitahu Lina Sue hal yang pintar. Dan menang atau kalah. Kegunaannya akan segera hilang, bukan? Kalau begitu, kembalilah padaku dulu. Bantu aku mengelola akuisisi restoran di bawah 3 bintang. Su Yang. Aku punya satu hal lagi. Bicarakan nanti. Aku ada urusan lain nanti. Kulihat kamu tidak terlihat baik akhir-akhir ini. Tidak istirahat, oke? Jangan terlalu lelah. Aku lupa. Zhang Suihang. Mengapa mereka bersama? Mencari apa? Mengapa manajer Ju tidak ada di sini? Dia mengundurkan diri. Mulai sekarang kamu hanya perlu melakukan pekerjaan paging. Apakah aku harus menyiapkan pisau untukmu? Tidak. Itu normal. Kebetulan sekali, Tuan Cui. Tuan Zhang sebenarnya bebas hari ini. Kudengar kota Baichuan telah banyak berubah beberapa tahun ini. Para tetua di liga. Aku cukup kritis dengan beberapa keputusanmu. Karena kamu harus memutuskan untuk memperkenalkan yang baru. Itu selalu akan menyentuh kepentingan yang melekat pada beberapa orang. Tidak mungkin. Sepertinya pekerjaan Tuan Jiang tidak mudah dilakukan. Sebenarnya, itulah mengapa aku datang menemuimu hari ini. Aku berharap seseorang bisa membantuku. Oh, Keluarga Jiang tidak bisa memakan pasar sebesar ini. Aku tidak tahu apakah Tuan Cui bisa menunjukkan wajahmu. Bagaimana dengan waktu? kebetulan si Jianyue memiliki koki baru. Aku belum mencoba menu baru. Kamu bilang di balik makan senja adalah pintu dalam 7 orang. Dan aku ingin menantang kota Spring untuk merebut pisau. Ya. Apakah kita akan belajar tentang makan senja? Tidak, tidak ada yang lain. Dia benar-benar terlalu percaya diri mengambil pisau dari Chun Cheng. Berhenti. Kui Ken, hanya kamu yang memesan bahan dengan si Jianyue. Kamu pikir aku tidak bisa menebak itu kamu dengan berpakaian seperti ini? Kamu takut melihatku. Kamu tidak ingin melihatku, ya? Aku memang melepaskanmu waktu itu. Oak. Aku akan pergi juga kali ini. Kenapa kamu tidak mengejarnya? Silakan lewat sini. Bagaimana kalau lebih pelan? Apa yang berubah antara lingkungan dan panggung? Dekorasinya bagus. Sakit. Apa hubunganmu dengan wanita itu? Itu saudariku. Apakah kakakmu punya pasangan? Kamu tanya dia tentang siapa? Objek yang mana? Oak. Jia sempat. Aku tidak menyangka kamu punya banyak rahasia. Tuan Mirakui. Kamu tidak ingin tahu, kenapa adikmu makan malam dengan Jiang Xiang? Dua. Aku adalah koki Sai Jianyue. Aku akan bertanggung jawab atas masakanmu hari ini. Ini Nona Jiang kedua, yang dikenal sebagai jenius, kan? Benar. Untungnya Xiao Qiu adalah kokinya.
Lagi pula aku tidak tahu apa-apa tentang memasak. Ayo hidangkan. Hidangan pertama adalah gurita potong. Hidangan kedua ini adalah sup pahit si pecundang. Hidangan terakhir adalah sisa udang goreng. Tuan Fei, kurasa mungkin adikku salah paham tentang sesuatu. Ya, kurasa kakakku juga. Kakak. Aku akan memberitahumu. Kamu yang tidak menjaga kejantananmu. Kamu tidak boleh membuang waktumu di sini. Aku kesini hari ini untuk berbicara dengan Tuan Jiang. Bicara tentang sesuatu. Membo Sengkan. Ini orang yang kamu sukai. Tahu. Apakah Tuan Muda Cui jatuh cinta pada Xiao Xiu? Aku penasaran apakah kakek tahu tentang ini? Sebenarnya Kami hanya teman biasa. Karena ini adalah kesalahpahaman. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Nikmati saja perlahan-lahan. Saudari yang hilang. Sekarang pemuda itu benar-benar. Aku akan pergi melihat mereka. Tuan Cui, tunggu aku sebentar. Apakah kamu benar-benar mengira kita hanya teman biasa selama ini? Atau bagaimana? Karena kamu tidak menyukaiku. Kenapa kamu menciumku? Menciummu berarti aku menyukaimu. Mengerti. Hey. Ugh. Hey. Ada apa denganmu? Aku patah hati, ya. Kapan kamu pernah jatuh cinta? Kamu tidak mengerti. Kamu tidak pernah menderita karena cinta. Kamu tidak akan mengerti. Kenapa aku harus menderita? Hei, jangan bahas ini. Waktunya bermain. Sudahkah kamu memikirkan menu masakannya? Makan bahan tawon. Kamu menyediakannya untuk mereka atas nama Sai Jiangyue. Ja. Masala limen dan chunching berbat pisau. Seberapa banyak yang kamu tahu? Kakek Linai adalah penerus limen. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku hanya menangani energi spiritual wilayah barat kita seperti biasa. Hanya bahan. Lemen yang merosot menjadi pisau terakhir sang jenderal. Itu tidak buruk. Belakangan ini, keluarga Cai dan Cao Bayu adalah dua keluarga. Terus bertanya padaku, apa maksud keluarga Jiang? Keluarga Jiang sudah merebut 2 pedang bintang 5 berturut-turut. Itu jelas. Target berikutnya adalah salah satu dari mereka. Aku pikir mereka pasti salah paham dengan kakek. Salah paham dengan janjian. Lakukan saja. Terserah kamu. Kesalahpahaman, biarkan mereka terus salah paham. Hei, meskipun masalah ini
Aku juga tidak tahu. Jika keluarga Cao Cai benar-benar ditekan. Hei, itu juga kemampuan Jiang Jie. Aku berencana menunggu sampai Jiang Jie mengambil Li Mendao. Aku akan menemuinya. Kekek. Maksudmu kamu akan membawa Eunsuke pulang? Tujuan akhir pedang Ke Jie adalah keluarga Jiang kami. Aku mengerti. Setelah kecelakaan keluarga mereka, Jiang Jie, anak ini punya tulang keras. Aku bersikeras tidak kembali ke keluarga Jiang. Sudah bertahun-tahun berlalu. Jie Chayak mengecewakanku. Selain itu, dia ingin pisau keluarga Jiang. Bukan hanya cara merebut pisau. Jadi kita masih satu keluarga. Itu kakek. Kalau begitu aku akan menghentikan pasokan bahan untuk makan Twilight sekarang. Tidak perlu, semakin seru pisau jahe mustard. Saat dia kembali, itu akan lebih banyak jenius untuk keluarga Jiang kami. Lawan yang lemah tidak berguna. Adik kelas. Hanya beberapa bahan. Kamu bilang kita terlalu sensitif? Jiang Jie kejam. Tanpa prinsip. Sekarang kita adalah lawannya. Lebih baik berhati-hati. Kamu pikir itu benar-benar dikirim oleh Esuke? Halo. Aku benar-benar minta maaf. Koki Lee telah merepotkanmu. Ah ya dah. Siapa? Sang Sui, dia bilang itu si Jiang Yue. Jika pengiriman salah, mereka akan mencari seseorang untuk mengambil si Jiang Mun sebentar lagi. Oke. Tapi aku selalu merasa Jiang Suyang tidak terlalu bisa diandalkan. Karena aku dengar dia punya hubungan pria wanita yang sangat berantakan. Kamu tidak mendengarkan Jiang Xiu, kan? Tentu saja tidak. Kenapa kita tidak menyiapkan beberapa bahan berkualitas tinggi untuk kompetisi juga? Lebih baik berjuang untuk bahan daripada membuatku bersaing dengan bertani. Apa keterampilan memasak? Tapi kompetisi Spring City pasti juga akan menyiapkan bahan-bahan ini. Dengan begitu kita juga akan siap. Benar-benar tidak perlu. Bahan-bahan mahal ini bukan untuk kita. Tujuanku selalu sama dengan Tuan. Biasa tapi enak. Siryu, meskipun lada adalah bahan yang bagus. Tapi ini benar-benar bukan waktunya. Tuan Shui Tidak Tahu. Apakah Anda tertarik menjadi juri untuk kompetisi pisau? Ini semua daging sapi, adik. Kamu benar-benar membuat kemajuan besar dalam memasak, bukan? Tidak mengenainya dengan baik. Panggang sedikit lebih lama. Pasar ini sangat besar. Keluarga Jiang tidak bisa makan. Aku di anak Wan Cui. Maukah kamu melangkah bersamaku? Aku berjanji padamu. Bagaimanapun juga, pemandangan dari atap benar-benar bagus. Aku secara resmi menyatakan,
Pemenang kompetisi pisau ini adalah ahli waris Limen, Linai. Kamu mendapatkan keinginanmu. Selamat. Kakak senior mengatakan bahwa Master memintanya untuk menelepon. Uang ini adalah investasiku. Kalian berdua hidup bahagia. Jangan biarkan aku melihat jalan masa depanmu salah. Pergi, Kemana? pulang, dan buka toko. Master, aku telah mendengarkan semua yang kau katakan. Aku pasti akan memikirkan dengan matang apa yang aku inginkan. Oke. Aku menunggumu kembali dan memberitahuku. Aku sudah memiliki jawaban atas pertanyaan yang Master berhutang padamu. Sebelum mengambil pisau, kamu buka toko ini. Bagaimana kamu mengelolanya? Bisakah kamu membicarakannya? Jika kamu menambahkan air, aku akan melaporkannya. Kamu mau kemana? Kelasmu sudah selesai. Tapi misimu belum selesai. Bangun. Hei, hei, hei. Kamu tunggu-tunggu. Koki, aku bercanda. Kamu ajari aku lagi. Apa yang kamu pikirkan? Semuanya sudah diurus. Oke. Atur mereka untuk pulang dulu. Semua orang gajinya naik 3 kali lipat. Hei, ini milikmu. Zhangqi. Kota Spring bukan hanya milikmu. Dari keputusan untuk kembali ke Baichuan hingga pemilihan lokasi sampai sekarang. Aku selalu sejalan denganmu. Ini dia. Aku kalah. Kamu dan aku sama-sama tahu kekuatan Linai. Bahkan jika dia tidak tidur 24 jam sehari untuk berlatih keras. Tidak mungkin mengalahkanmu dalam waktu singkat seperti ini. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu dan Jiang Suyang sangat kompak. Dua keluarga dinasti Cai belum terselesaikan.
Bagaimana mungkin dia sekarang mendukung keluarga Li? Dan aku sudah memeriksa. Cui Ken, adik junior Li Nai, adalah adik Cui Jing. Linai tidak akan melakukan itu. Kamu masih percaya padanya? Kamu lupa bagaimana dia menjalankan toko di belakangmu. Lalu satu set secara langsung dan satu set di belakang. Apakah kamu tidak siap? Ini karena perasaanmu padanya, yang memengaruhi penilaianmu, hingga mengakibatkan hasil seperti ini. Penilaianku tidak penting. Menurutmu, apakah Cui Jing akan adiknya? Bersedia mengambil risiko sebesar ini? Dan semua ini hanya spekulasimu. Kamu tidak punya bukti? Oke, kita tidak akan membahas ini lagi. Asalkan kamu mau. Kita bisa memulai dari awal lagi. Kita bisa menggunakan media, mengungkap semua detail masalah ini. Asalkan kekuatan opini publik cukup kuat, kita bisa menandingi senja yang terlambat lagi. Aku tidak percaya kamu bisa kalah dari Lidai. Dan kita sudah sampai sejauh ini. Jika gagal, apakah kamu rela? Hei, Tuan Li keluar untuk menjawab. Jawablah. Tuan Li keluar untuk menjawab. Tuan Li. Kilya. Ayo jawab. Ada masalah apa? Aku akan menjawab. Aku dengar kamu dan Cui Jing dari keluarga Cui adalah saudara kandung. Benarkah itu? Benarkah? Ini karena Cui Jing membukakan pintu belakang untukmu. Benarkah ini? Jangan asal bicara. Ya, keluarga Cui. Ceritakan padaku. Jadi, apakah comeback MU adalah rencana terbaik? Apakah Cui Jing benar-benar curang dalam permainan? Tolong jawab. Tolong jawab. Tolong ulangi. Hei, jangan pergi. Jangan pergi, Tuan Cui. Apakah kamu terlibat dalam pemalsuan pertandingan sepak bola ini? Tuan Cui, bisakah kamu jelaskan? Mengapa semua pertandingan dengan kekuatan rendah ikut serta dalam permainan? Tuan Cui. Chen Ken turun dari bus. Apakah kakakmu memalsukannya? Beruang, bahkan kamu tidak percaya padaku. Tahukah kamu, seberapa besar kecurangan kakakmu menyakiti saudaraku? Mengapa dia memalsukannya? Apakah kamu membiarkannya? Aku tidak membiarkan kakakku memalsukannya. Setelah ini terjadi, aku tidak tahu mengapa. Beruang, pergilah. Aku tidak tahu. Jika kamu tidak tahu, maka kamu pergi dan tanya. Permainan ini bisa dimulai lagi jika seseorang memalsukannya. Oke. Tuan Zhang akhirnya bebas. Maaf, Tuan Kui. Aku sedang rapat. Baru selesai. Sepertinya Tuan Jiang sudah tahu cara menjelaskannya padaku. Kuharap aku tidak akan membunuh keledai setelah menggunakan keluargaku Cui. Tuan Cui, kamu salah paham. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku baru saja bekerja sama denganmu. Ada di kaki belakang. Orang bilang aku memilih secara curang. Kata-kata Tuan Jiang tidak bisa dipercaya. Sekarang ini hanya kejar-kejaran media. Tuan Deng, dengarkan aku. Aku bekerja sama denganmu untuk keuntungan yang lebih besar dan jangka panjang. Mengapa aku harus melakukannya hanya untuk batas sungai? Hanya kehilangan mitra kuat sepertimu? Tapi sekarang seluruh keluarga Cui saya, bahkan kakak saya pun ikut tren ini. Menurutku itu fakta. Kuharap kau tidak melupakan aku. Siapa yang menyebabkan situasi saat ini? Jangan khawatir. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Itu seharusnya milik Esuke tapi memilih Linai. Adalah kepercayaanku padamu. Karena itu, Tuan Jiang, jangan hianati kepercayaanku. Kakak, Cui Ken, sejak kapan kau datang? kau benar-benar curang dalam pemilihan. Sunburst. Cui Jian jelas ingin menarikmu ke dalam masalah bersama sekarang. Tidak bisakah keluarga Cui menyelesaikan masalah sepele ini dengannya? Jika dia tidak ingin menyeretku ke dalam masalah, itu masalah besar. Setidaknya untuk saat ini, keluarga Cui sungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan kita. Sekarang batas sungai sudah diselesaikan. Maka Cui Jing sangat penting untuk rencanaku selanjutnya. Aku tahu tujuanmu. Su Yang. Aku akan berusaha sebaik mungkin membantumu. Siapa yang kau telepon tadi? Kau tidak bisa untukku. Ini rencana siapakah? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Kau tahu apa yang mereka katakan? Kakakmu dan majikanmu curang dalam tender. Bagaimana aku harus menjawab? Tidakkah kau ingin pisau majikanmu juga? Kau ingin aku keluar dan memberitahu wartawan sekarang. Lalu kau dan Linai. Lalu serahkan pisau Hu Chongming kepada Jiang Ji. Apa ini? Dulu aku menganggapmu sebagai anak kecil. Aku salah. Kau juga berhak tahu kesulitan keluarga Cui saat ini.
Dojo Cuijia untuk membayar utang. Bagaimana bisa begini? Xiao Ken, keluarga Cui sudah berada di tepi jurang. Aku terpaksa. Cui Joshua, bantu kamu. Aku akan membantumu. Kau hanya perlu diam tentang ini. Ini akan segera berlalu. Nok. Kenapa kamu tidak sarapan? Selamat pagi, Paman Li. Bagaimana dengan memberi makan ikan? Xiao Chai ada di sini. Aku akan ambilkan minuman untukmu. Hei, tidak. Jangan bergerak. Adik junior. Bagaimana dengan internet yang mengatakan kakakmu curang dalam pemilihan? Apa lagi yang bisa terjadi? Cemburu karena kamu menang. Maksudmu kakakmu tidak memalsukannya? Tentu saja tidak. Aku bertanya pada diriku sendiri. Sama sekali tidak ada pemalsuan. Karena itu, adik junior, kamu harus jujur. Jujur. Pisau Master. Kamu milik Master selamanya. Itu akan baik. Aku masih tidak percaya. Aku benar-benar memenangkan Jiang Ji. Kakak, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Benar. Aku pergi dulu. Aku masih harus berkencan dengan Xiao Xiao. Oke. Ayo pergi. Paman Li. Kenapa kamu di sini? Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Kakakku mengambil pisaumu karena aku. Kakakku ingin menitipkan aku padamu sebelumnya. Jika aku tidak memohon padamu, kamu ingin mengatakannya. Aku menyetujui permintaanmu. Kamu tidak tinggal dengan kakakmu. Sama seperti Sekarang. Kamu memintanya mengembalikan pisaumu padaku. Tapi itu tidak mengubah segalanya. Aku juga tidak membantumu. Termasuk ayahmu. Dan itulah yang terjadi. Meskipun Sue Chongming tidak mengizinkanku memberitahumu. Tapi aku pikir, kamu masih harus mengetahui kebenarannya. Maaf. Kakak, maaf. Ini bukan salahmu. Bertemu.
Jangan ikuti aku. Bagaimana dengan Xiao Xiu? Kakak Jiang, dia terluka sedikit. Xiao Xiu Tidak Pulang Semelaman. Aku kalah dalam permainan karena seorang wanita. Juga di rumah sakit. Ugh. Benda tidak berguna. Kekek. Kekek. Ayah, dia sudah lama pergi ke desa dalam perjalanan dinas. Kalau begitu Surya kembali. Rumah kosong dan sepi. Itu ayah, dia akan sangat senang. Jenderal itu terluka parah karena kamu. Datang dan lihat dia duduk di sini. Kak Zheng, Kokili, jangan panggil aku seperti itu. Aku tidak sanggup. maaf. Apakah kamu pernah mendengar cerita keluarga Yao? Esuke berkata, seseorang sengaja mengisyaratkan cerita keluarga Jiang. Cerita keluarga Yao. Sebenarnya tentang setelah ayahnya melakukan kesalahan. Diusir dari rumah. Bagaimana jika ayah Jiang Suke tidak melakukan kesalahan sama sekali? Kalau begitu biar aku ceritakan kisah tentang seorang apoteker sejati. Juara dari 7 master kuliner utama di Baichuan. Jiang Ziqing, kepala keluarga Jiang. Aku punya anak kembar. Anak Sulang Jiang Yuanshan. Itu ayah Esuke. Meskipun bakatnya biasa-biasa saja, tapi tidak terganggu olehnya. Dia menikah dan memiliki anak seperti orang biasa. Membesarkan sepasang anak yang sangat menggemaskan. Itu paman Jiang Jia, Jiang Yuan Feng. Berbakat tapi keras kepala. Berantem dengan orang gimana? Uji. Dia akhirnya kalah dalam pertandingan. Jiang Ziqing demi kehormatan dan reputasi keluarga Jiang. Bagaimana mungkin kamu melepaskan anak yang lebih berbakat? Jadi dia memikirkan Li Dai Taozuo. Biarkan Jiang Yuanshan, yang awalnya terlihat persis sama, menukar identitas dengan Jiang Yuanfeng. Jadi aku membenci Getingshan. Dia sama sekali bukan ayah Jiang Jing. Semua anak laki-laki. Bagaimana mungkin Jiang Ziqing melakukan ini? Orang demi kepentingan sendiri. Apa ada yang tidak bisa dilakukan? Itu sebabnya Jiang Jie ingin mengambil pisau dari keluarga Jiang. Untuk menghela napas lega demi ayahnya. Ayah Jiang Suke adalah orang yang paling temperamental yang pernah aku temui. Dan setelah dia diusir dari rumahnya, Berjanji pada Jiang Ziqing. aku tidak akan menghasut Jiang Suke untuk membenci hal-hal ini. Bagaimana ayah Jiang Suke meninggal? Ayo kembali ke apotek. Meskipun keluarga Yao Zhenglin diusir dari rumah mereka, tapi dengan tekad untuk bekerja keras. Tidak lama kemudian, masih memiliki reputasi tertentu di dunia persilatan. Tapi tidak bertahan lama. Dia tidak sengaja melukai tangannya. Tenang. Cepat pergi masuk. Ayah, ada apa? Jangan bergerak. Jangan keluar. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kakak. Jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Semua karena kamu terlalu memaksa. Itu yang membuat ayah kita ingin kamu pulang. Dasar Beijing Gan. Semua ini dilihat oleh Xiao Isuk yang bersembunyi di sadat. Eisuke sejak kecil adalah anak yang penakut dan introvert. Kepribadiannya sangat berbeda dengan beruang. Hanya karena aku berada di panti asuhan. Seorang teman memberitahunya, jika suatu hari kamu diintimidasi, Jika ada yang mengintimidasi kamu lagi di masa depan, kamu harus membela keadilan sendiri. 18 tahun ini, dia melangkah dengan sangat hati-hati. Hanya satu langkah terakhir, tapi temannya yang muncul. Teman ini memanfaatkannya untuk menyakitinya, menipunya dan membuatnya menghabiskan 18 tahun terakhir. Esuke. Esuke ada di sini, Esuke. Esok, kamu punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Apakah ini tentang pencantuman pisau? Esuke mendengar kamu terluka karena beberapa rangsangan. Apa hubungan kalian? Esok, tolong jelaskan. Jelaskan Isuk. Jiang. Ini adalah rumah sakit. Jelaskan, oke? Tanya satu persatu.
Kakak Chen, tolong jawab pertanyaan ini langsung. Ya, ya. Semuanya. Tentang kompetisi pisau saya dengan Chef Linai dari Red Twilight. Tidak palsu. Kalau kalah, ya kalah. Jadi saya ingin ini berakhir di sini. Tolong pulang, semuanya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sudah tanya apa yang ingin ditanyakan? Cepat, ini rumah sakit. Ayo pergi, ayo pergi. Cepat pergi. Saya pikir saya mengerti sikap Anda. Kakak. Saya berhutang 1. Akan mencari cara untuk membayarnya. Meskipun kamu terus memanggilku kakak. Tapi aku mengikutimu sepanjang jalan. Lupa bahwa jalan tidak luas. Dan kita menuju arah yang berbeda. Maaf. Tentang ayahmu. Kakak Zheng memberitahuku. Linai. Kamu punya sesuatu yang sangat benar. Tidak ada jika. Sebelum Xie Chongming menolak menerima Jiang Qiu sebagai murid, Jiang Qiu dan Su Qing yang memohon padanya. Saya salah paham tentang ini. Saya berhutang permintaan maaf padanya. Sekarang, kita sudah jelas. Li Jidong. Nai. Jiang Jie. Jiang Jie, dia sudah pergi. Chanel, jangan menangis, jangan menangis. Kuat akan kembali. Pasti akan kembali. Jangan menangis, jangan menangis. Dia tidak akan kembali. Dia tidak akan kembali. Lihat dia saat kamu sudah besar. Kamu akan melihatnya.